Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai bertemu kembali di kegiatan MPLS SMPIT Kurota Ayun Palu di hari kedua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk materi di hari kedua ini, materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengenalan aktivitas siswa SMPIT Kurota Ayun Palu. Terlebih dahulu, kami ingin menyampaikan profil dari kami selaku pemateri hari ini. Nama Sulfan, tempat tanggal lahir Palele 13 Juni 1989. Saya berasal dari Kabupaten Toli-Toli. Alamat di BTN Palupi Permai Blok A nomor 17. Adapun kontak saya sebagaimana terlampir, dan jabatan saya di sekolah pertama sebagai guru mapel matematika. Yang kedua, saya wali kelas 7A di angkatan yang ke-8 ini. Selanjutnya, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMPIT Kurota Ayun. Dan terakhir, saya juga sebagai pembina ekskul bola basket di SMPIT Kurota Ayun. Untuk mengawali materi hari ini, sedikit kita mentadaburi hadis dari Nabi SAW. Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu berlanjut. Lakukanlah ibadah di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Untuk mengawali materi ini, akan kami tunjukkan sebuah video profil dari SMPIT Kurota Ayun yang kurang lebih sebagian kecilnya itu bisa mewakili dari apa yang ingin kami sampaikan. Kami sajikan dalam video profil sekolah yang akan memperlihatkan aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita di SMP Islam Terpadu Kurota Ayun. Selamat menyaksikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find
Di antara karakteristik yang menonjol pada sekolah kami adalah pada setiap harinya pembelajaran itu dimulai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat duha. Setelah itu para siswa diarahkan untuk bisa melakukan tadarus Al-Quran dan melakukan pelajaran-pelajaran kurikulum yang bersumber dari pemerintah lewat dinas pendidikan. Maka di sekolah SMP Islam Qurata Palu juga terdapat kurikulum lokal dari Inta dan Yayasan Pendidikan Al-Madinah Wahidah Islamiyah Palu. Di antara muatan yang terdapat di dalam kurikulum tersebut adalah ada mata pelajaran bahasa Arab, pelajaran hafalan Quran, dan alhamdulillah dari bahasa Arab maupun hafalan Quran yang diajarkan di sekolah SMP Islam Palu Qurata Ayun yang mendapatkan porsi waktu pembelajaran yang cukup besar, yaitu 8 jam pelajaran per pekannya, maka bisa memberikan hasil yang cukup memuaskan kepada siswa-siswa kita. Dan ini bisa ditandai dari kemampuan anak-anak kita di dalam menggunakan bahasa Arab maupun dari hafalan-hafalan Quran mereka. Kemampuan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kami, anak-anak SMP Islam Qurata Ayun Palu. Ada di antara mereka yang ketika tamat dari sekolah ini telah menghafal 20 juz, 15 juz, dan kisaran antara 3 sampai 10 juz itu ya banyak di antara anak-anak kami yang ketika mereka tamat mereka mencapainya. Selain itu di sekolah SMP Islam Qurata Ayun Palu juga terdapat beberapa ekskul, baik itu ekskul yang berkaitan dengan program akhlakul karimah seperti pembinaan akhlak Islami yang diberi nama Tarbiyah Islamiyah, maupun ekskul yang berkaitan dengan peningkatan knowledge mereka seperti adanya bimbingan atau kursus-kursus. Ada di sekolah kami yang kami sebut dengan study club, ada klub bahasa Inggris, ada klub bahasa Arab, dan ada pula bimbingan olimpiade. Dan dari sini ada nasyid Islam, demikian pula dari olahraga. Maka di sekolah SMP Islam Qurata Ayun ada bela diri, taekwondo dan wing chun serta karate. Demikian pula panahan, dan tak kalah menariknya juga bahwasanya di sekolah kami ada pembinaan palang merah dan demikian pula pembinaan OSIS secara. Sekian, selamat bergabung di sekolah Islam SMP Islam Terpadu Qurata Ayun Palu. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, setelah menyimak video dari profil SMP IT yang sedikit menggambarkan bagaimana kegiatan yang ada di sekolah, maka kami akan melanjutkan menjelaskan tentang pengenalan aktivitas siswa SMP IT Kurotayun Terpadu. Oke, jadi aktivitas siswa SMP IT Kurotayun pertama-tama itu diawali dengan ibadah. Jadi ketika jam masuk pukul 7.10 pagi, maka siswa akan diarahkan untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang pertama dilakukan dan dibiasakan oleh siswa yaitu melaksanakan ibadah sholat duha. Dan setelah melaksanakan sholat duha, maka ibadah selanjutnya yang coba kami biasakan yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 7.10 sampai 7.40. Setelah 7.40, maka kegiatan belajar mengajar pun kita mulai. Kegiatan belajar mengajar ini kita mulai ketika masuk 7.40. Adapun kami di SMP IT Kurotayun melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan full day school atau belajar dari pagi sampai sore secara full di antara hari Senin sampai hari Jumat saja. Sementara hari Sabtu dan Ahad itu tidak belajar atau libur. Untuk kami sendiri di sekolah juga menambahkan beberapa materi pelajaran yang merupakan kurikulum dari yayasan, yaitu seperti bahasa Arab, hadis, hafalan, sirah Nabi, dan program kreasi. Jadi kegiatan belajar mengajar pertama itu dimulai pukul 7.40 sampai 9.40. Setelah itu istirahat setengah jam. Dan jam berikut setelah istirahat dimulai pada pukul 10:10 sampai 12.50. Sampai 12.50. Setelah 12.50 maka siswa akan diarahkan untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Setelah melaksanakan sholat zuhur, siswa akan lanjut istirahat sampai pukul 2 atau pukul 14.00 dan kembali masuk di pukul 14.00 sampai pukul 15.20. Setelah pukul 15.20 maka ada program pelajaran tambahan atau ada biasa juga namanya program kreasi yang dilaksanakan pukul 15.20 sampai pukul 16.00. Dan setelah itu kita akan melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah. Untuk ibadah siang yang dilakukan siswa SMP IT Kurotayun itu diawali dengan pembagian tugas azan untuk siswa kelas 7 dan kelas 8. Setelah selesai waktu belajar di pukul 12.50, maka siswa diarahkan untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu di dalam masjid. Setelah melaksanakan sholat sunnah sambil menunggu siswa yang lain, maka siswa yang sudah berada di masjid diarahkan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Adapun setelah siswa sudah terkumpul di dalam masjid, maka sebelum melaksanakan ibadah sholat zuhur, terlebih dahulu kita biasa melaksanakan tugas kultum atau kuliah 7 menit yang biasa dibebankan kepada siswa kelas 8 dan kelas 7.
Untuk hari Jumat sedikit berbeda, jadi tidak ada kegiatan kultum, tapi ada pembagian tugas khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu ditargetkan kepada siswa kelas 9. Jadi khusus khutbah Jumat petugasnya adalah siswa kelas 9. Untuk waktu lainnya tentu kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Setelah ibadah sholat zuhur atau ibadah Jumat, maka kembali siswa diingatkan dan dibimbing untuk melaksanakan zikir sesudah sholat. Dan sesudah itu melaksanakan sholat sunnah, baru bisa meninggalkan masjid untuk melanjutkan istirahatnya sampai pukul 2 siang. Pelajaran tambahan yang dilaksanakan pukul 15.20 itu biasanya berupa bimbingan pelajaran olimpiade atau lomba-lomba cerdas cermat lainnya. Jika di hari Kamis, maka program yang dilaksanakan yaitu program kreasi, yaitu kajian remaja muslim intensif. Jadi biasanya di hari Kamis pukul 15.20 program kreasi dilaksanakan serempak ke semua kelas. Jadi kreasi ini berupa kegiatan pembinaan keagamaan yang lebih intensif, semisal membaca Al-Quran, mendapatkan pelajaran tahsin, termaksud mendengarkan taklim dan bimbingan Islami di program kreasi ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke program ekskul. Jadi setelah kegiatan yang kita lakukan sampai pukul 16.00 di sekolah, maka biasanya siswa itu setelah itu yang mengambil ekskul di sekolah akan melaksanakan ekskul masing-masing. Adapun untuk kategori ekskul ini sudah dibagi jadwalnya setiap Senin sampai Ahad. Jadi ada terus kegiatan ekskul di SMP IT Korota Ayun. Salah satu ekskul yang pertama yaitu ekskul bola basket. Ini adalah dokumentasi kegiatan bola basket sparring melawan SMP 4. Ini kegiatan kita di Taman Gor pada kejuaraan bola basket SMA Negeri 1. Dan selanjutnya ada ekskul panahan. Untuk ekskul panahan ini merupakan ekskul yang paling banyak menyumbangkan piala dan medali di sekolah kita. Termaksud ekskul yang paling banyak berprestasi di sekolah. Sudah mendapatkan juara 1, 2 maupun 3 sekabupaten maupun di Kota Palu. Jadi untuk tim panahan kita ini cukup kuat dan cukup dikenal di Kota Palu ini. Ekskul panahan kita itu bernama Al-Junaid Archery kelompoknya. Jadi ini ada dokumentasi dari kegiatan Bupati Poso Cup. Di sini siswa kita juara 1. Ini kegiatan di tempat lain juga. Ini ada akhwat atau yang wanita juga ikut ekskul panahan dan berprestasi juga di Wali Kota Cup. Ini mereka. Jadi putra-putri kita untuk panahan itu sudah memberikan medali dan piala untuk sekolah. Ekskul selanjutnya yaitu ekskul pramuka. Untuk ekskul pramuka kemarin pembinanya adalah Ustadz Ahmad Syafi'i. Nah, ini kegiatan pramuka pertama di luar sekolah yang mereka ikuti. Ini lomba
cerdas cermat kepramukaan. Dan selanjutnya ada namanya program bimbingan MAPEL. Biasanya ini dilakukan untuk tim-tim olimpiade atau tim-tim cerdas cermat SMPIT. Jadi kita juga di sini aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lomba cerdas cermat maupun OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Ya, sekolah juga sudah menyediakan beberapa referensi-referensi ajar dan belajar untuk siswa yang bisa digunakan untuk belajar kapanpun untuk bisa membantu kegiatan bimbingan mapel mereka. Dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan SMPIT lainnya, salah satu yang baru diprogramkan dan dilaksanakan tahun ini, bulan Februari kemarin dilaksanakan, yaitu studi banding dan tur. Itu pertama kali kita laksanakan kemarin di bulan Februari. Jadi ini kegiatan studi banding dan tur yang pertama dilakukan SMPIT. Jadi kita mencoba belajar ke sekolah-sekolah Islam di luar untuk tukar belajar bagaimana mereka mengolah sekolah mereka, bagaimana mereka belajar sehingga bisa lebih maju dari sekolah-sekolah lainnya. Kemarin kita studi banding dan turnya salah satunya ke Pondok Pesantren Darul Quran binaan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi di sana kita studi banding, melakukan sharing-sharing soal hafalan Quran dan pengembangan sekolah. Jadi kita di sana sangat menelusuri bagaimana Ponpes Darul Quran itu membangun sekolahnya sehingga begitu diminati di daerah Jakarta. Ya, selanjutnya di kegiatan studi banding dan tur, kita melakukan tur ke Kota Tua, ada juga ke Taman Mini Indonesia Indah, dan beberapa tempat lainnya. Adapun sekolah selanjutnya yang kita lakukan studi banding dan turnya itu di Kota Bandung. Kita mengunjungi Al-Ittihad di Bandung, yaitu sekolah dengan sekolah yang mempunyai usaha kemandirian siswa atau entrepreneurship. Siswa-siswa di sana diajar bagaimana mengolah tumbuhan sayur-sayuran untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Jadi kemarin juga kita ke sana belajar bagaimana caranya mereka mengolah sekolah dan tanaman-tanaman mereka sehingga bisa masuk ke supermarket. Jadi ada belajar dan ada tur yang kita laksanakan. Ya, untuk program-program sekolah lainnya, kita biasa melakukan program kesiswaan yang sudah dijadwalkan. Salah satunya Pekan Olahraga SMPIT Kota Ayun. Untuk Pekan Olahraga, kita banyak melakukan lomba-lomba di cabang olahraga. Semisal laki-laki melaksanakan futsal, perempuan voli, putra-putri main tenis meja. Untuk laki-laki putra-putri kita juga basket, ada panahan putra-putri, ada atletik putra-putri, tolak peluru, lari 100 meter, dan lain-lain. Jadi kita juga punya banyak kegiatan olahraga di sekolah. Ini pekan olahraga, ada yang terjadwal kurang lebih setiap semester itu satu kali di luar dari kegiatan di akhir semester. Jadi untuk lomba olahraga ada 2 kali di dalam satu semester, yaitu ketika aktif pembelajaran dan ketika menunggu penerimaan raport. Untuk lomba kesiswaan lainnya, kemarin kita juga melaksanakan ada namanya lomba tahfiz Quran.
Yang diharapkan dengan lomba ini, siswa-siswa lebih termotivasi untuk menghafal, untuk menjadi seorang tahfiz Quran. Jadi ini merupakan program kesiswaan di samping program olahraga. Jadi ini juga terjadwal setiap semesternya di sekolah kita. Jadi yang senang menghafal itu bisa terus menjaga semangatnya dan mengetes hafalannya di lomba ini. Untuk lomba kesiswaan lainnya yaitu ada namanya lomba antar kelas. Lomba antar kelas ini dari keindahan kelas, termaksud kejuaraan-kejuaraan yang diikuti antar kelas yang dibuat oleh sekolah. Untuk kelas yang paling banyak mendapatkan poin juara, maka dia mendapatkan piala bergilir dengan hadiah-hadiah yang sudah diberikan oleh sekolah. Jadi setiap kelas itu bisa menjaga keindahan, kebersihan, dan lain-lain untuk kelasnya, karena akan dinilai dan diberikan hadiah ketika akhir semester. Adapun kegiatan lainnya yang biasa kita lakukan, ya tentu saja upacara bendera. Jadi di SMP IT kita juga melaksanakan upacara bendera. Jangan sampai orang menganggap bahwa sekolah kita ini tidak melaksanakan upacara. Nah, tentu tidak. Di sekolah kita juga mengadakan upacara bendera setiap hari Senin, sebagaimana sekolah-sekolah lain melaksanakan upacara bendera. Tapi di sekolah kita memisahkan tempat upacara yang akhwat atau yang wanita dan ikhwa atau yang putra. Jadi putra-putri tempat upacaranya itu di satu lingkungan, tapi tidak di satu tempat yang sama-sama. Ya, kegiatan lainnya itu kegiatan dari OSIS sendiri. Pertama ada biasa kami melaksanakan di luar program sekolah yang namanya OSIS peduli. Jadi kemarin ada musibah, banjir, gempa, dan lain-lain. Kita juga menyalurkan bantuan-bantuan yang coba diakomodir oleh OSIS SMP IT dan diberikan kepada Lazis Wahdah. Kegiatan OSIS lainnya yaitu kegiatan LKMD OSIS atau biasa kita sebut dengan pendidikan kepemimpinan OSIS. Kita biasa melaksanakan LKMD OSIS itu dalam bentuk perkemahan OSIS supaya tidak terlalu kaku kalau hanya di sekolah terus. Untuk kegiatan berikut yang biasa kita laksanakan setiap bulan Ramadan, kecuali Ramadan kali ini karena ada musibah pandemi COVID-19, biasanya kita itu melaksanakan buka puasa bersama. Jadi alhamdulillah selama kita melaksanakan buka puasa, kita sudah mempunyai beberapa donatur-donatur yang ikhlas bersedekah untuk anak-anak kita berbuka puasa. Jadi ini program yang biasa kita laksanakan dari awal Ramadan itu sampai mendekati akhir Ramadan. Itu tidak putus setiap harinya. Jadi antusias anak-anak juga sangat besar. Dan kegiatan ini memang salah satu kegiatan yang sangat diminati di bulan Ramadan. Ya, mungkin tadi ada adik-adik yang bingung. Apa itu program kreasi atau kajian remaja muslim intensif? Nah, jadi kreasi ini bukan hanya seperti pelajaran-pelajaran agama biasa. Kreasi ini bisa dilaksanakan di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah. Bisa dilaksanakan dalam kelas, bermalam di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini kegiatan kreasi dari 9A, kita berkemah di depan sekolah. Kita berkemah di depan sekolah. Jadi ada taklim, mengaji, dan apa kita lakukan di luar sekolah, di halaman sini. Jadi kita mencoba suasana yang baru. Bukan hanya di dalam kelas. Jadi kita belajar agamanya lebih asik. Nah, kemarin juga siswa-siswa kita mengikuti lomba
PBB atau peraturan baris berbaris di hari ulang tahun Kota Palu. Jadi siswa-siswa kita juga turut serta mengikuti lomba peraturan baris berbaris ini, walaupun tidak mendapat juara, kita juga ikut berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Nah, ini juga ada kegiatan di luar sekolah lainnya. Jadi SMP Islam Terpadu Korotayon ini itu tidak begitu kaku dengan ajaran-ajaran agama maupun ajaran-ajaran umum yang ada di sekolah. Kita juga ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah, terutama perlombaan hafalan, lomba azan, lomba-lomba olahraga, lomba-lomba keilmuan seperti cerdas cermat, dan lain sebagainya. Kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu. Jadi tidak hanya di sekolah, kita juga ikut keluar, melihat keluar, termaksud kegiatan studi banding dan tur yang kita lakukan di 2 kota kemarin, yaitu di kota Jakarta dan di kota Bandung selama 4 hari 3 malam kita laksanakan. Sebenarnya semester ini kita juga ingin melaksanakan studi tour yang kedua, cuman karena adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan studi banding dan tur ini masih dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Berhubung di wilayah Pulau Jawa itu rata-rata masih zona merah semua. Ya, adapun itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Jadi itulah gambaran dari beberapa aktivitas-aktivitas siswa kita di sekolah. Di sini Ustadz tidak memperlihatkan kondisi-kondisi kelas karena ya kelas juga kosong. Jadi sampai ketemu nanti, insya Allah keadaan dari pandemi ini bisa teratasi, bisa membaik, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertatap muka tahun depan di sekolah, melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya di waktu-waktu normal, tanpa harus jaga jarak, tanpa harus takut-takut untuk terjangkit di luar rumah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Itulah gambaran-gambaran aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita di SMP Islam Terpadu Korotayon. Mungkin saja ada beberapa kegiatan yang tidak sempat Ustadz sampaikan atau Ustadz perlihatkan. Itu bisa nanti ketika kita masuk nanti bisa kamu tahu sendiri. Di SMP itu juga memang ada semisal kegiatan-kegiatan bela diri seperti Wing Chun dan Taekwondo dan lain-lain. Jadi itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita sehat selalu dan semakin semangat belajar dan menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.